Halo semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental dan kalender ekonomi bersama Amandana. Dan ini adalah analisa fundamental yang berlaku dari tanggal 8 sampai 12 Agustus 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video analisa fundamentalnya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu analisa fundamental pada minggu ini, yaitu dari tanggal 8 sampai 12 Agustus 2022. Jika teman-teman ingin bergabung bersama kami di channel Telegram Amandana, teman-teman bisa langsung ke kolom deskripsi di bawah untuk lihat link dari channel Telegram Amandana. Nanti di sana teman-teman bisa mendapatkan sinyal forex gratis juga, dan juga nanti akan ada update mengenai analisa di berbagai market di forex juga. Seperti itu. Oke, jangan sampai ketinggalan dan join bersama kami di channel Telegram Amandana. Nah, sekarang kita langsung aja lihat untuk ke dalam eventnya. Nah, yang pertama kita ada event di minggu lalu. Jadi di minggu lalu itu bank dari Kanada dan Swiss itu libur, dan di sini kita bisa lihat bahwa ISM Manufacturing PMI itu ternyata berkontraksi bagus, yaitu naik di atas 52, di sini 52,8. Dan di hari Selasa itu kita ada RBA interest rate decision yang dimana diperkirakan akan menjadi 1,85% dan ternyata memang di 1,85%. Detailnya ini nanti akan saya bahas nanti di notes-nya seperti biasa ya di belakang. Lalu di hari Selasa kita ada JOLTS job opening, ini ternyata turun menjadi hanya 10 juta jumlah pekerjaan yang dibuka ataupun jumlah lowongan pekerjaan. Lalu di hari Rabu kita ada employment change di New Zealand, ternyata tidak ada penambahan, yaitu tetap jumlah orang bekerja itu tidak ada pertambahan, dan tingkat pengangguran di New Zealand itu ternyata naik sebesar 3,3%. Di sini juga ada yaitu tingkat inflasi di Swiss yaitu turun menjadi 3,4%, dan di sini ISM non manufacturing, berarti ini ISM service ya, service PMI itu naik menjadi 56,7. Nah, di hari Kamis kita ada BOE interest rate decision yang dimana semua member dari BOE setuju untuk menaikkan suku bunganya, yang dimana itu yang awalnya 1,25 menjadi 1,75, berarti ini sesuai. Lalu di malam harinya itu ada unemployment claim, ternyata cuma beda lagi 1000 aja dari perkiraan. Itu diperkirakan akan ada 259.000 jumlah orang yang tidak bekerja, tapi ternyata naik menjadi 260.000. Nah, yang di hari Jumat ini yang penting ya bagi teman-teman yang trading kemarin di minggu lalu, itu NFP pasti kaget banget ya, pasti kaget banget. Tapi sebelum itu nih akan saya bahas juga RBA monetary policy statementnya nanti di notes-nya. Nah, di sini di NFP ya. Di sini teman-teman yang trading pada saat NFP di minggu lalu pasti semua terkejut. Baik itu teman-teman yang trading di forex ataupun di commodity, baik itu emas, silver, dan sebagainya. Karena di sini bisa kita lihat juga bahwa yang pertama di sini yaitu tingkat pendapatan rata-rata per jam year of year-nya ini naik 5,2%. Lalu tingkat pendapatan rata-rata per bulannya, tingkat pendapatan per jam rata-rata ya, data per bulan itu naik 0,5%. Nah, di sini yang paling gawatnya di sini adalah non-farm payroll yang diperkirakan turun menjadi 250.000 dari yang sebelumnya cuma 390.000, ternyata naik secara signifikan luar biasa besar, yaitu menjadi 528.000 di sini. Dan tingkat pengangguran yang semulanya 3,6% turun 0,1% menjadi 3,5%. Berarti ini faktor-faktor semua inilah yang menyebabkan mata uang dolar itu terbang tinggi seketika pada saat jam 8:30 itu. Pada saat data ini keluar, teman-teman yang trading di Euro USD, GBP USD, Aussie USD itu pasti drop banget. Gold juga pasti drop banget. Lalu yang di USD Yen, USD Kanada, dan USD CHF itu pasti terbang seperti itu. Teman-teman tinggal lihat ya di chartnya, pasti itu terjadi.
Nah, di sini juga di Kanada yaitu tingkat jumlah orang yang bekerja. Ternyata ini kasihan banget sih Kanada. Diperkirakan akan ada penambahan sebesar 20.000, tapi kenyataannya ternyata adalah tingkat jumlah orang yang bekerja di sini minus 30.000. Tetapi di sini ada anehnya yaitu tingkat jumlah penganggurannya ini masih sama seperti sebelumnya. Jadi sebelumnya itu 4,9 dan hasil data yang keluar di hari Jumat kemarin yaitu sama 4,9 juga. Nah, nanti ini akan kita bahas nanti di notes-nya ya. Nah, di sini untuk di minggu ini, yaitu dari tanggal 8 sampai 12, itu di hari Senin dan Selasa kita tidak ada begitu banyak ada event, ya tidak begitu banyak ada kalender ekonomi juga. Jadi kemungkinan nanti di hari Senin dan Selasa pergerakan dari market itu kemungkinan dipengaruhi oleh chart itu sendiri. Jadi misalnya kalau chartnya sudah kena supply, kemungkinan akan turun. Jika sudah kena demand, kemungkinan dia akan naik seperti itu. Nah, di sini yang penting adalah di hari Rabu, yaitu di tanggal 10 Agustus, di sini adalah core CPI dan CPI year of year-nya, ataupun tingkat inflasi inti dan tingkat inflasi tahunan. Yang dimana tingkat inflasi tahunan di Amerika diperkirakan akan turun menjadi 8,9%, yang sebelumnya adalah 9,1%, seperti itu. Ini nanti kita akan bahas juga nanti tingkat gininya ya, inflasinya. Di hari Kamis, tanggal 11 Agustus, ini juga akan menjadi perhatian yaitu tingkat produsen, harga produsen yang akan menjadi acuan tahunan, yaitu diperkirakan akan turun juga menjadi 10,6%, yang sebelumnya adalah 11,3%. Dan juga di malam harinya itu ini jamnya sama ya, yaitu tingkat jumlah orang yang menganggur diperkirakan akan naik menjadi 265.000 dari yang sebelumnya 260.000 yang tadi. Nah, di hari Jumat ini juga penting bagi teman-teman yang trading di pound, baik itu pound USD, pound yen, pound Swiss, pound Kanada, pound AUD dan sebagainya. Itu karena di sini kita akan melihat GDP kuartal kedua dari Inggris. Ya, di sini diperkirakan akan minus menjadi 0,2. Diperkirakan akan minus ya. Jadi nanti kita akan next-nya kita bahas ya. Lalu yang di malam hari kita ada Michigan Consumer Sentiment, yaitu tingkat kepercayaan konsumen untuk belanja. Ya, diperkirakan akan naik. Jadi ketika sentimen market, ketika sentimen konsumer ini masih tinggi, yang dimana ini jumlah kepercayaan dari masyarakat untuk belanja, itu sih bahasa gampangnya ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas notes-nya. Dari yang pertama, ini kan saya berusaha untuk mendetailkan apa yang terjadi di minggu lalu ya, yang dimana minggu lalu itu pentingnya adalah di Australia, lalu di Inggris, dan di Amerika Serikat sendiri. Dan juga ada yang penting di minggu ini, seperti itu. Nah, yang pertama di sini adalah Bank Sentral Australia menaikkan suku bunga, mengatakan kebijakan tidak pada jalur yang telah ditentukan sebelumnya. Bank Sentral Australia memperingatkan ekonomi melambat tajam karena inflasi melonjak. Di sini, seperti yang sudah saya beritahukan tadi di sebelumnya, yaitu Bank Sentral Australia ataupun RBA itu menaikkan suku bunganya menjadi 1,85%, yang dimana memang sudah disetujui oleh para dewan dan oleh Gubernur Bank Sentral RBA itu sendiri. Tetapi ada satu kondisi yang dimana dewan dari RBA dan ketua dari RBA ini ada ketidaksetujuan ataupun berselisih paham antara dewan dan gubernur banknya, yang dimana gubernur bank ingin suku bunga di Australia itu nanti di akhir tahun naik menjadi, kalau saya nggak salah itu adalah menjadi 2,5 atau 3 sekian persen seperti itu. Tapi keinginan dari dewan adalah ingin berusaha melihat-lihat dulu. Pokoknya dewan dari RBA-nya ini seperti yang dikatakan oleh The Fed dan seperti yang dikatakan oleh ECB, seperti itu, yang dimana
diperlukan adanya faktor yang jelas sebelum memang memutuskan berapa suku bunga netral yang ada di Australia. Seperti itu. Oleh karena itulah, jika teman-teman trading pada saat news ini keluar, pasti harga dari Aussie USD, Aussie Yen itu pasti drop. Semua yang depannya Aussie itu pasti drop. Seperti itu. Karena keselisih pahaman antara Dewan dari Bank Sentral Australia dan dari Gubernur Bank Sentral Australia itu sendiri. Seperti itu. Karena kebijakan tidak pada jalur yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi memang di gubernur itu memang sudah menentukan jalurnya adalah suku bunga netral di akhir tahun ini sebesar sekian persen. Tetapi dari Dewan RBA itu tidak sependapat demikian. Seperti itu. Itulah yang menyebabkan ketidakpastian dari suku bunga yang sudah naik itu akan kemana. Seperti itu. Jadi persislah kayak seperti yang dibicarakan oleh ECB di 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pasar kerja Selandia Baru ataupun New Zealand ini ketat, menjadi menambah tekanan bagi Bank Sentral New Zealand itu sendiri. Maksudnya itu adalah kalau seperti yang sudah saya katakan tadi di sebelumnya, tingkat dari jumlah orang yang bekerja di New Zealand itu tetap tidak ada kenaikan, bahkan tingkat pengangguran di New Zealand itu naik menjadi 3,3% tadi kan. Nah, ini menjadi isyarat bahwa Bank Sentral dari New Zealand ini kemungkinan nanti akan kembali menaikkan suku bunganya, yang dimana itu kemungkinan akan berpengaruh terhadap upah dari para pekerja. Seperti itu. Seperti kita tahu bahwa New Zealand bank sentralnya itu sudah menaikkan suku bunganya menjadi 2,5%. Seperti itu. Dan kemungkinan nanti di pertemuan selanjutnya di akhir bulan ini, di bulan akhir bulan Agustus, kemungkinan akan ada kenaikan 50 basis poin lagi dari RBNZ. Seperti itu, yang berguna untuk berusaha menaikkan upah dari pekerja, yang dibarengi juga untuk mengurangi angka inflasi yang ada di Selandia Baru ataupun New Zealand. Seperti itu. Nah, di nomor 4, Bank of England menaikkan suku bunganya paling banyak sejak tahun 1995 meskipun ada pendekatan resesi. Nah, di sini bagi teman-teman yang trading pada saat keluarnya news dari Bank of England menaikkan suku bunganya menjadi 1, berapa tadi ya kalau saya lupa ya. Menjadi 1,75 ya, menjadi 1,75 itu pasti drop. GBP USD drop, GBP Yen drop, GBP Swiss drop, GBP CAD drop, semua yang depannya GBP itu pasti drop. Mengapa? Walaupun memang suku bunga dari bank itu naik, ternyata pernyataan dari Gubernur Bank of England itu sedikit khawatir, yang dimana diperkirakan akan terjadinya resesi yang semakin dekat. Seperti itu. Itulah mengapa bagi teman-teman yang suka trading di pound ataupun di GBP, itu lebih baik menanti di hari Jumat yang ini. Jadi kita akan tahu ketika GDP dari pound ataupun di Inggris ini minus nanti ya, GDP quarternya, ketika itu minus, itu bisa menjadi salah satu syarat apakah Inggris sudah mulai masuk resesi atau tidak. Seperti itu. Jadi diperhatikan nanti yang biasanya suka trading di pound di hari Jumat. Seperti itu. Nah, kita yang terakhir di sini untuk notes-nya yaitu pertumbuhan pekerjaan AS, data NFP-nya itu melonjak pada data Juli karena pasar tenaga kerja menentang ketakutan akan resesi. Fed swap ataupun data dari swap Fed-nya itu menunjukkan peluang 2 dari 3 dari kenaikan 75 basis poin kemungkinan akan terjadi di bulan September. Nah, ini kan jadi satu ya, maksudnya adalah seperti yang kita tahu tadi di sebelumnya, diperkirakan jumlah
orang yang bekerja ataupun NFP itu adalah hanya sekitar 250.000. Karena mengapa? Karena ada berbagai faktor. Yang pertama, jumlah orang yang menganggur itu naik menjadi 260.000, ya kan? Dia naik. Lalu yang kedua adalah tingkat GDP ataupun gross domestic product ataupun PDB-nya itu di Amerika minus 0,1 ya, 0,1 atau 0,2%. Jadi ada dua faktor itu sehingga mengapa jumlah orang yang bekerja ataupun NFP itu diperkirakan akan turun. Tetapi ini adalah hebatnya pemerintah di Amerika ya. Joe Biden selaku presiden dari Amerika Serikat dan Jerome Powell selaku sebagai ketua dari Bank Sentral Amerika ataupun Fed, itu mereka berdua meyakini bahwa pasar dari tenaga kerja di Amerika itu pasti kuat. Jadi otomatis sugesti dan sikap positif tersebut membawa yang namanya angin segar di dunia ketenaga kerjaan Amerika. Itu ditunjukkan oleh angka dari NFP sebesar 500.000 plus tadi. Padahal sebelumnya hanya 300.000, diperkirakan turun menjadi 250.000, ternyata data yang keluar adalah 500.000 lebih. Nah, ini seperti yang sudah saya katakan juga di analisa sebelumnya, fundamental sebelumnya adalah ini menjadi salah satu faktor apakah The Fed akan menaikkan suku bunganya lagi sebesar 75 basis poin di bulan September atau tidak. Nah, faktor duanya adalah di angka inflasi yang terjadi nanti di hari Rabu. Ya, CPI number di Amerika ataupun tingkat inflasi di Amerika, apakah jika tingkat inflasi di Amerika naik di atas 9,1, naik aja menjadi 9,3 gitu misalnya, maka itu sudah dipastikan nanti di bulan September, di bulan depan, The Fed akan menaikkan suku bunganya secara besar-besaran. Karena mengapa? The Fed sudah punya dua kunci. Yang pertama, pasar tenaga kerja itu masih aktif, masih sangat reaktif, sangat kuat, yang dimana ditujukan oleh data NFP sebesar 500 lebih. Dengan juga tingkat pengangguran yang turun menjadi 3,5%. Bayangin, sudah 2 bulan angka dari pengangguran di Amerika Serikat itu tetap di 3,6%. Dan akhirnya di bulan kemarin itu turun menjadi 3,5%. Itu kunci pertama The Fed. Dan kunci kedua, jika nanti di hari Rabu data dari inflasi Amerika itu naik menjadi 9,3%, yang dimana ternyata angka inflasi ini belum berhasil dibendung oleh The Fed, maka di bulan September itu The Fed akan menaikkan suku bunga secara jor-joran, secara besar, secara masif. Itu kemungkinan bisa 75 basis poin atau bahkan 100 basis poin. Karena kalau kita lihat juga nanti kemungkinan di akhir tahun, ya ini kan saya langsung kasih lihat aja ya. Kemungkinan di akhir tahun di 2022 itu bisa sampai ke 3,75%, bahkan sampai ke 4%. Ya, di sini sudah mulai ada isu-isu bahwa yang sekarang The Fed adalah suku bunganya sebesar 2,5%, dan meeting nanti di tanggal 22 September, di akhir bulan September, kemungkinan akan bisa ke 3,25%, dan diakhiri di Desember tanggal 15 bisa menjadi 3,75% atau bahkan bisa ke 4%. Seperti itu. Jadi otomatis nanti kita akan lihat di hari Rabu apakah tingkat inflasi di Amerika itu naik atau tidak. Misalnya, tadi kan sudah saya katakan misalnya itu naik. Nah, sekarang misalnya dari tingkat inflasi itu turun, maka kemungkinan The Fed akan bersikap netral. Yang netralnya itu adalah kemungkinan hanya akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin saja. Nah, jika hanya menaikkan 50 basis poin,
apa yang terjadi dengan mata uang dolar? Maka mata uang dolar akan mengalami kenaikan sedikit tapi cenderung flat. Seperti itu. Karena dampak dari NFP itu masih berasa dengan data NFP yang bagus, tetapi tingkat inflasi yang sudah mulai turun, itu berarti orang masih peduli terhadap kenaikan suku bunga The Fed, tetapi tidak begitu sangat peduli. Seperti itu. Jadi, di minggu ini kita lebih concern akan melihat data inflasi dari Amerika dan data GDP dari Inggris. Seperti itu. Ya teman-teman ya, jadi diperhatikan di minggu ini itu yang penting adalah dua hal itu. Oke. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk video analisa fundamental dan kalender ekonomi pada minggu ini. Diperhatikan sekali lagi, untuk yang trading di USD, di hari Rabu itu ada tingkat inflasi ya. Jadi diperhatikan, dan yang suka trading di pound sterling itu lihat nanti di hari Jumat, karena itu yang paling penting. Seperti itu. Oke, jadi terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa fundamental minggu depan. Bye-bye.